SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam salah satu di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu majelis di antara majelis-majelis ilmu yang ada di dunia. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu pada hadis yang ke-10. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan min fawaidil hadis, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, yaitu hadis yang ke-10. Baik, yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anna min asma'illahi ta'ala at-tayyib, nama Allah at-tayyib, tayyibun, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha tayyibun, bahwasanya Allah itu thayyib, ya, Allah itu thayyib. Di antara Allah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama thayyib. Bukan firman Allah ya, sabda Nabi SAW tadi di dalam hadisnya yang ke-10 itu, sesungguhnya Allah itu maha baik. Ya, Allah itu maha baik. Adapun sifat dari thayyib ini adalah thayyibatun. Thayyibatun itu sifatnya. Ya. Dan nama Allah diantaranya adalah thayyib. Wa hadha yashmulu thayyibu dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi. Dan thayyib di sini itu meliputi zatnya, itu yang pertama. Secara zat Allah itu baik, Allah itu maha baik, tidak ada kekurangan, berbeda dengan manusia. Begitu pula nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, dan hukum-hukumnya, semuanya itu merupakan baik. Hukum Allah yang terbaik, perbuatan Allah yang terbaik, sampai sesuatu yang menurut kita itu tidak baik, Allah itu adalah perkara yang baik. Mana contohnya? Menurut kita Allah menciptakan iblis itu buruk, karena dengan adanya iblis berarti ada yang menjadikan manusia itu menyimpang, ada yang menyesatkan manusia.
Andaikan iblis tidak diciptakan, maka tidak ada yang tersesat. Menurut kita baik kalau diciptakan, tapi menurut Allah Ta'ala, Allah menciptakan iblis, menciptakan jin, itu suatu kebaikan. Apa kebaikannya? Litafriki baina as-sadiq wal kadhib, untuk membedakan mana yang jujur atas keimanannya dan mana mereka-mereka yang dusta. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata misalkan tidak ada yang bermaksiat, semuanya baik, tidak ada yang mengganggu mereka, tidak ada yang menggoda mereka dari jin, baik iblis, maka akan ada kekurangan bagi Allah Ta'ala. Apa kekurangannya? Berarti tidak akan ada yang meminta ampun kepada Allah, tidak akan ada yang bertobat kepada Allah. Sementara di antara nama Allah itu adalah Al-Ghaffar At-Tawwab, Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Andaikan tidak ada yang bertobat, tidak ada yang beristighfar kepada Allah, maka nama itu tidak ada gunanya bagi Allah Ta'ala. Nah, banyak hikmahnya. Makanya segala perbuatan Allah semuanya baik, tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Apa yang Allah ciptakan semuanya baik. Namun ilmu manusia itu terbatas, sehingga tidak bisa memahami hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan, atau dari apa yang Allah perbuat. Jadi kebaikan Allah Ta'ala itu mencakup zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, dan juga hukumnya. Kemudian disebutkan di sini, kita baca sedikit, fa asma'uhu kulluhu husna. Adapun nama-nama Allah seluruhnya itu baik. Wala yujadu fi asma'illahi ma yakunu fihi an-naqsu la haqiqatan wala fardhan, dan tidak didapati di dalam nama-nama Allah itu kekurangan. Jadi tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam nama Allah. Kalau nama kita kan kadang-kadang jelek, ya, namanya kadang-kadang jelek, tapi nama Allah semuanya baik. Tidak ada nama Allah yang jelek. Kalau kita kan kadang-kadang namanya nggak ada maknanya, tapi kalau Allah namanya baik, dan setiap nama itu memiliki sifat. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-180, walillahil asmaul husna, Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Sehingga kaidahnya di sini, setiap nama punya sifat, tapi tidak semua sifat memiliki nama. Karena nama Allah itu diambil dari sifat-sifat yang baik. Karena ada sifat-sifat yang negatif yang Allah lakukan tapi tidak memiliki nama. Mana contohnya sifat negatif? Marah. Marah itu sifat negatif, bukan sifat yang positif. Allah marah, Allah bisa marah. Bukan berarti karena Allah marah kemudian sama dengan makhluknya, tidak. Kemarahan Allah itu ketika seorang hamba melakukan perbuatan maksiat. Tetapi kalau antum bolak-balik Al-Quran, ditambah antum membaca hadis-hadis Nabi SAW, tidak akan ditemui di dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu nama Allah Maha Pemarah, itu tidak ada. Tapi sifat marah itu ada. Sifat marah itu ada. Namun berbeda dengan nama-nama Allah yang sifatnya husna, yang sifat yang dia ambil dari sifat-sifat yang positif. Mana contohnya? Allah punya nama Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sifat Allah itu adalah rahmah, yang memiliki kasih sayang. Nah, itu contoh namanya bagus, diambil dari sifat yang bagus. Tapi ada sifat yang negatif tidak memiliki nama, karena memang kaidahnya tidak boleh Allah itu dinamakan dengan nama-nama yang jelek, karena nama Allah itu baik ya.
Taib, ini poin yang pertama. Adapun penjelasan Syekh nanti antum baca, itu panjang lebar masalah ini karena ini berkaitan dengan akidah asma wa sifat. Kita tidak akan memperpanjang lebar dalam masalah ini, cukup membaca pelajaran-pelajarannya saja. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang diambil dari hadis ini, kamalullahi azza wa jalla fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi, bahwasanya Allah itu maha sempurna dalam segala hal, baik dalam zat, sifat, perbuatan ataupun hukum. Sempurna, tidak ada kekurangan. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum. Ketika antum mulai membuka Al-Quranul Karim, diawali dengan Al-Fatihah, antum pindah ke surat Al-Baqarah, ayat yang kedua, apa kata Allah? Dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Bayangkan, Allah menegaskan di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan, tidak ada kekurangan. Tapi coba kalau antum baca buku-buku yang ditulis oleh manusia, di kata pengantar penulis selalu mengatakan apabila didapati kekurangan di dalam tulisan ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang dilakukan oleh penulis, karena pasti akan ada kekurangan, makanya ada edisi revisi, ada cetakan sekian. Antum pernah dapati nggak Al-Quran edisi revisi? Nggak ada. Al-Quran itu edisi revisi nggak ada. Yang ada itu diterbitkan oleh penerbit yang berbeda-beda. Tapi tidak pernah antum temukan edisi revisi. Apalagi ada orang yang kemarin yang sombong yang bilang harus dihapus sekian ayat di dalam Al-Quran. Kasihan, makanya ngomong itu dijaga. Di penjara kan? Ngomong itu harus dijaga. Tidak boleh sembarangan kita ngomong, jamaah. Ya. Dengan bangganya mempertontonkan kekufurannya, mantan Islam masuk, mantan ustadz masuk ke dalam agama Nasrani, kemudian seolah-olah mengatakan dirinya oh gini. Ya jemaah, hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Saya katakan hidayah itu mahal. Cukuplah kisah yang terjadi pada zaman dahulu, seorang muadzin yang suka azan, paham tentang agama, tapi ketika dia melihat seorang wanita yang cantik Nasrani ingin dinikahi, dia rela berpindah agama supaya bisa menikah dengan wanita yang dia inginkan. Hidayah itu mahal. Makanya ketika kita diberikan hidayah sama Allah, dijaga. Ya, gimana cara jaganya? Sering datang ke sini belajar. Ya. Ustadz, kalau belajar via online itu ibarat kata online itu suplemen, tapi pokoknya antum hadir di majelis ilmu. Antara antum online dengan offline, lebih banyak offline-nya daripada online-nya. Anak yakin antum online tidak 100% nyimak. Ya, tidak 100% nyimak. Apalagi kalau sudah ditemani cendol dawet atau kopi pisang goreng, oh nggak jadi kajian itu. Sehingga ada nikmati pisang gorengnya. Nah ngoma gitu kan, dipanggil sama ibunya, "Sik bu, gajian sih." Ya, tahu apa kata anunya? Oh nanti kan ada rekamannya, bisa nonton lagi nanti. Belum tentu antum buka rekamannya, betul? Antum jamin diri antum buka rekamannya? Nggak ada yang jamin, jangan. Ya. Rekaman itu untuk murojaah, untuk yang benar-benar udur. Nah kalau antum bisa hadir di sini, dapat keutamaan. Kalau antum buka kitab para ulama, di antara kunci rezeki itu salah satunya sering-sering hadir di majelis ilmu. Sering-sering hadir di majelis ilmu. Itu kunci rezeki. Ya. Antara maghrib ke isya cuma 30 menit, 40 menit, taruh 40 menit. Enggak banyak kok menyita waktu antum untuk mencari rezeki itu. Ternyata dari situ rezeki antum dilancarkan sama Allah Ta'ala, kan luar biasa. Bekerja itu bukan kunci rezeki, itu sebab. Tapi kunci itu bertakwa, beristighfar, menuntut ilmu, itu kunci. Kerja itu sebab. Sebab untuk mendapatkan rizki. Kuncinya bertakwa, beristighfar, menuntut ilmu, nyambung tali silaturahim. Itu kuncinya. Antum kira kerja itu kunci rizki? Bukan. Itu sebab. Sebab namanya.
Ada orang kerjanya biasa, dagangnya kalau zuhur sampai asar ditutup, buka asar sampai maghrib, setelah itu tutup lagi. Umroh berkali-kali, antum bolak-balik kerja 8 jam per hari tambah lemburnya, umroh nggak bolak-balik tuh. Berat tentu ini. Sudah sok paling sibuk. Luar biasa. Istri aja belum punya. Ya. Baik. Sempurna. Jadi semua itu sempurna. Allah itu maha sempurna. Manusia tidak sempurna. Manusia itu penuh kekurangan. Beda dengan Allah Ta'ala. Allah itu sempurna, maha sempurna. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan Allah meliputi segala hal. Sehingga pada suatu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau, kalau nggak salah Majmu' Fatawa, beliau pernah ditanya. Jadi ada orang ingin mematahkan Ibnu Taimiyah, istilahnya ingin menjatuhkan. Ya, tapi Ibnu Taimiyah itu orangnya cerdas. Ditanya sama Ibnu Taimiyah, ya Ibnu Taimiyah, katanya Allah itu maha segalanya, mampu menciptakan segalanya. Kenapa Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih besar daripadanya? Antum kalau ditanya seperti itu jawabannya apa? Saya mau tanya sama antum. Allah mampu menciptakan segala sesuatu kan? Mampu. Fa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah ingin menciptakan sesuatu tinggal bilang kun fayakun. Selesai. Pertanyaannya, mampu enggak Allah menciptakan yang lebih besar daripada Allah? Mampu atau tidak? Mampu. Tapi kenapa Allah tidak menciptakannya? Apa jawabannya? Yang bisa jawab saya kasih air. Karena antum udah dikasih air. Air dipegang ustaz beda. Siapa tahu doa antum manjur mau nikah lagi kan bisa. Ya. Apa jawaban Ibnu Taimiyah ketika ditanya? Katanya Allah tuh maha mampu, Allah bisa menciptakan yang lebih besar daripadanya. Tapi kenapa Allah tidak menciptakannya? Lihat jawaban Ibnu Taimiyah. Kalau Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Allah, maka akan hilang sifat Allah, yaitu akbar. Allah itu maha besar. Kalau ada yang lebih besar daripada Allah, berarti Allah bukan akbar lagi. Allah kabir, Allah besar. Ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah. Paham maksudnya? Karena Allah tidak ingin menghilangkan sifat itu, Allah maha besar, Allah tidak menciptakan yang lebih besar daripada itu. Ya. Makanya tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Nah ini sebenarnya logika, main logika. Ya, main filsafat lah ya. Ya. Tapi jangan nanti main filsafat, biar yang alim-alim aja main filsafat itu. Kalau dalam ilmu Islam itu disebut dengan ilmu mantik. Ya, mantik. Bukan petik gini ya. Ini korek api untuk petik. Mantik. Ilmu mantik, ilmu untuk mengasah berpikir. Jadi mantik itu kata para ulama boleh salah kalau dipakai untuk yang baik. Karena ada mantik yang tidak boleh, ada mantik yang boleh. Mantik yang tidak boleh ya kalau antum menggunakannya untuk menentang syariat, ya, untuk menyebarkan kesesatan, itu tidak boleh. Tapi kalau mantik antum gunakan untuk memikirkan tentang kebesaran Allah, maka itu tidak ada masalah, itu diperbolehkan. Itu yang kedua, Allah itu maha sempurna dalam segala hal. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Adapun manusia penuh dengan kekurangan. Cukuplah kekurangan manusia itu ketika dia memiliki rasa lapar, itu sudah kurangnya manusia. Apalagi kalau sudah pinjam uang, itu kekurangan manusia itu. Suka lupa sama hutangnya. Yang tadinya ingatan kuat, pas ngutang tiba-tiba jadi amnesia. Biasa. Memang hutang itu yang menjadikan orang berubah 360 derajat. Ya, yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini, annallaha ta'ala ghaniyun 'anil khalqi fala yaqbalu illa at-thayyiba. Allah itu maha kaya dan tidak butuh kepada hambanya. Allah tidak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Allah. Kan itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, dalam surat Fatir ayat yang ke-15,
antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, nih lafadznya manusia, bukan orang beriman aja, orang kafir dipanggil. Wahai seluruh manusia, kalian itu fakir dan butuh kepada Allah. Lalu Allah tutup ayat itu dengan mengatakan apa? Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kita ini miskin, tidak punya apa-apa. Harta yang kita miliki, rumah mewah, kendaraan bagus, jabatan yang tinggi, itu bukan punya kita. Itu semuanya milik Allah, yang Allah titipkan kepada kita. Sudah dititipkan sama kita, diminta pertanggungjawaban pula di sisi Allah nanti di hari kiamat. Ditanya kita terhadap barang titipan itu, kita gunakan dengan amanah atau tidak. Aku titipkan engkau jabatan, kau gunakan apa jabatanmu itu? Aku titipkan kepadamu harta, kamu gunakan untuk apa hartamu? Sudah disiapkan enggak pertanyaan jawabannya? Aku titipkan kepada engkau kendaraan yang bagus, kamu gunakan untuk apa? Aku titipkan kamu istri, anak, kamu gunakan untuk apa mereka? Kamu ajar enggak? Kamu didik enggak? Makanya ketika Fudail bin Iyad bertemu dengan seorang tua yang berumur 60 tahun, yang mana terjadi dialog panjang antara mereka berdua. Tatkala Fudail mengatakan kepada dia, hampir engkau akan meninggal karena usiamu sudah 60 tahun. Kata dia, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku ini milik Allah dan aku kembali kepada Allah. Kata Fudail, ata'lamu makna? Engkau faham gak apa yang kau ucapkan tadi? Kata dia faham. Innalillah, kita ini milik Allah. Kita ini punya Allah. Kapan Allah mau mengambil kita, terserah Allah kapanpun. Apa yang kita miliki itu semuanya milik Allah. Kapan Allah mau ambil, itu terserah Allah Ta'ala. Maka betapa banyak kita dapati di tengah kehidupan kita jamaah, musibah yang itu merenggut harta, tempat tinggal, mobil, apa segala macam kendaraan kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kita hanya bisa mengatakan astagfirullah wa atubu ilaik. Tidak bisa untuk selamatkan. Punya Allah. Kita ini milik Allah. Kita tuh miskin. Kita lahir nggak pun tidak bawa apa-apa ke dunia. Kita meninggal pun masih baik Allah Ta'ala kepada kita, membungkuskan kita dengan 3 helai. Masih baik Allah Ta'ala. Kita lahir walau bawa harta. Ada nggak orang lahir antingnya sudah emas, bawa gelang emas? Nggak ada coba. Giginya emas itu kan. Nanti dicopot ganti gigi yang dijual. Nggak ada coba. Kita ini milik Allah. Miskin kita ini. Maka tidak patut seorang yang miskin di hadapan Allah, dia itu tidak memiliki apa-apa kemudian dia sombong di hadapan Allah. Sangat tidak layak, sangat tidak layak. Ya. Allah nggak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Allah. Oleh karenanya ibadah yang kita lakukan, baik dari sholat, kita puasa, kita zakat, seluruh amal ibadah, nuntut ilmu sekalipun, itu manfaatnya yang merasakan siapa? Kita. Allah enggak. Apa kata Allah ketika kita menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha? Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya apa yang kalian sembelihkan dari darah yang kalian alirkan, daging yang kalian, itu tidak sampai sama Allah Ta'ala. Tidak sampai, yang makan kalian kok, manusia yang makan. Yang sampai kepada Allah itu keikhlasan, ketakwaan, itu yang sampai kepada Allah. Bahkan Allah pertegas dalam hadis qudsi, kalau sekiranya manusia itu dia bermaksiat seluruhnya sama Allah, tidak ada yang taat sama Allah Ta'ala, Allah katakan, ma yanqusu min mulki syai'at, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan. Tentara Allah banyak, hamba-hamba Allah yang lebih taat banyak dibandingkan dengan manusia. Bahkan protes malaikat itu ketika manusia diletakkan di atas muka bumi ini, ya, protes seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, ya.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berbicara kepada malaikat, kami akan jadikan manusia sebagai pengganti untuk mendiami dunia ini, mendiami bumi ini. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan di atas muka bumi ini orang yang melakukan atau mereka-mereka yang melakukan kerusakan? Manusia itu melakukan kerusakan ya. Protes malaikat. Nah, inilah kita manusia, miskin, fakir, kita butuh sama Allah. Ya, dan ayat-ayat yang semakna dengan itu yang menjelaskan kita itu butuh sama Allah dan Allah itu maha kaya sangat banyak. Nah, di antaranya tadi dalam surat apa? Fatir pada ayat yang ke-15. Surat yang lain misalkan yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada kita. Dalam surat Luqman pada ayat yang ke-12. Apa kata Allah? Walaqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Bahwasanya kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah untuk bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur, manfaatnya dia rasakan untuk dirinya sendiri. Tapi barang siapa yang kufur, kata Allah Ta'ala, nah ini dia nih, barang siapa yang kufur, Allah katakan di sini apa? Fa innallaha ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya. Kalian mau kufur terserah, kata Allah. Itu tidak akan menjadikan aku tercela. Aku tetap maha kaya, kata Allah. Ya. Jadi Allah katakan, Allah tutup, Allah tidak mengatakan di situ ya, kalaupun kalian kufur, ya maka yang rugi aku, ya. Atau yang rugi diri kalian. Allah tidak menutup ayat itu dengan mengatakan demikian, tapi Allah langsung sebutkan dirinya. Kalau kalian kufur, maka aku itu sesungguhnya maha kaya dan maha terpuji. Tidak berpengaruh kekufuran kalian kepada diriku sedikit pun, kata Allah. Tidak berpengaruh. Yang rugi kita, yang untung kita, yang merasakan manfaat dari ibadah itu kita, yang merasakan dampak buruk dari maksiat adalah diri kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tinggal antum pilih. Allah mengatakan fahadainahun najdain. Allah tunjukkan dua jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Antum mau jadi orang baik yang merasakan manfaatnya diri kita sendiri, antum mau jadi orang buruk yang menanggung akibatnya diri kita sendiri. Tinggal dipilih. Ya. Setiap orang punya pilihan dan setiap orang akan merasakan akibat dari apa yang mereka pilih. Bisa berakibat baik ataupun bisa berakibat buruk. Tinggal dipilih yang mana. Nah, Allah itu maha kaya dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis tadi, fal amalul ladzi fihi syirkun la yaqbaluhu Allah azza wa jalla li'annahu laysa bithayyib. Maka amalan yang dicampuri dengan kesyirikan tidak diterima sama Allah, karena kesyirikan itu merupakan perbuatan yang buruk. Bahkan sebagian ulama mengatakan syirik itu najis. Syirik itu najis. Allah tidak butuh kepada benda-benda yang seperti itu. Makanya amal yang dicampuri dengan kesyirikan dan diterima sama Allah. Jangan sampai amalan yang antum lakukan selama 60 tahun ternyata itu harus sirna, faja'alnahu haba'an manzura, dijadikan seperti debu yang berterbangan oleh Allah Ta'ala lantaran karena perbuatan syirik yang cuma 1 menit. Kesyirikan 1 menit sudah cukup menghancurkan amalan selama 60 tahun yang antum kumpulkan. Nggak usah 1 menit, 30 detik antum percaya sama pawang hujan, hancur amalan antum. Hancur, gak ada nilainya. Sudah capek ibadah selama 60 tahun misalkan, tiba-tiba di akhir kehidupan antum percaya sama orang yang memiliki kekuatan indigo gitu kan. Ada orang yang punya indera ke-6, di mana-mana itu indera itu cuma 5, tidak ada indera ke-6 itu. Ya,
Apa sih indera keenamnya? Indigo. Oh, dia bisa melihat jin. Nah, hati-hati, orang bisa melihat jin itu berarti orang yang imannya rendah. Karena pada hakikatnya jin itu tidak bisa menampakkan dirinya di hadapan manusia. Karena Allah mengatakan mereka itu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian dari sisi yang kalian tidak bisa melihat mereka. Berarti jin tidak bisa kita lihat, tapi jin bisa melihat kita. Bisa dipahami? Tidak bisa. Ya. Antum gimana antum takut sama sesuatu yang antum tidak bisa lihat? Takut sama jin. Makanya jangan suka nonton film horor. Ya, suster ngesot. Dan setan-setannya Indonesia tuh tidak ada yang bagus-bagus gitu ya. Suster ngesot, sundel bolong, gendruwo. Kok jelek-jelek gitu ya. Coba lihat setannya luar negeri itu pakai jas, pampir gitu kan, pakai sepatu pantopel, pakai dasi gitu. Apa setan yang pakai dasi di kita? Tidak ada. Pocong, aduh. Ya, kuntilanak gitu kan. Nggak ada yang berkelas setannya Indonesia itu. Babi ngepet. Nggak ada yang berkelas setannya. Coba lihat setannya orang-orang luar sana, pampir itu kan. Terus apa lagi? Ya. Yang film apa itu Cina-Cina itu apa? Vampir juga tuh. Ya, Dracula ya tuh, Dracula tuh kan pakai jas, Dracula itu kan pakai jas, pakai jubah tuh kan. Ya ada adanya. Kalau vampir itu kan pakai pakaian adat gitu. Kita ada nggak setan pakai pakaian adat? Nggak ada. Pocong ya pakai itu. Subhanallah. Syirik sama Allah Ta'ala. Maka tidak boleh. Jangan melakukan kesyirikan, karena itu dapat merusak amal, karena itu tidak baik. Wa kadza tasadduq, begitu pula seperti sedekah bil malil masruq, dengan harta yang haram, harta yang dicuri. Adzan ini. Iya. Oh ya, adzan dulu. Setelah itu kita lanjutkan poin ini.
Kita lanjutkan sedikit. Demikian bersedekah dengan harta dari hasil curi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Kenapa? Karena dia bersedekah dengan barang curian. Tapi orang yang menerima barang curian itu nggak masalah. Bisa dipahami ya? Ada orang nyuri uang, terus diinfakkan kepada orang miskin. Orang miskin boleh memanfaatkannya dan menerimanya boleh. Tapi kita yang bersedekah itu tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala, karena kita mencuri dengan harta yang haram, harta yang hasil curian. Wa tasadduq bil muharram li ainihi la yaqbaluhu Allah li annahu laysa bithayyib. Begitu pula seorang yang bersedekah dengan sesuatu yang haram, meskipun dia beli tapi dia haram barangnya, maka dia tidak boleh, Allah pun tidak menerimanya. Jadi seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, barang itu dikatakan thayyib, satu, cara mendapatkannya baik atau halal, yang kedua, zatnya barang tersebut memang halal ya. Dia tidak mencuri, dia beli, tapi yang dibeli daging babi, ya tidak boleh. Oh, daging babi itu haram. Gimana bersedekah dengan daging babi, sesuatu yang diharamkan ya. Dia mau infaknya narkoba gitu kan, infak narkoba ya, itu tidak termasuk, karena barangnya itu haram. Meskipun antum membeli dengan uang antum sendiri, tidak dikatakan kita melakukan yang baik. Kenapa? Karena karena zatnya barang tersebut tidak baik. Jadi supaya sedekah kita diterima sama Allah, di dalam contoh konteks ini berarti yang antum sedekahkan itu sesuatu yang memang dihalalkan, seperti misalkan kalau daging ya daging sapi, daging kambing, daging ayam. Kalau yang lainnya seperti mungkin sedekah beras. Dan cara atau uang yang kita beli atau pakai beli barang tersebut kita dapatkan dengan cara yang halal, dengan antum bekerja ya, atau dengan antum menjadi orang yang mengumpulkan harta orang lalu dibagikan kepada orang lain, maka ini tidak ada masalah. Bisa dipahami nih jamaah? Jadi tidak boleh pergi nyuri. Ngapain? Saya mau bersedekah. Loh, nyuri sedekah, kan aneh ya. 6. Itu yang ketiga, Allah itu maha kaya dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Yang keempat, hadis ini menjelaskan kepada kita taksimul a'mali ila maqbulin wa mardud, bahwasanya amal itu dibagi dua, ada yang diterima, ada yang tertolak. Diterima ketika memenuhi syarat. Syarat diterimanya amal, satu, ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah. Ya, kalau kita breakdown lagi, kita turunkan lagi ya, maka seperti sedekah, kapan sedekah itu bisa diterima? Ketika sudah memenuhi ikhlas dan mengikuti sunnah. Barang dan alat untuk kita bersedekah itu dengan sesuatu yang baik, dibeli dengan harta yang halal, dan barang yang dibeli juga barang yang halal. Bisa difahami nih jemaah ya. Nah, kapan amalan itu mardud, tertolak ya? Kalau kita mengambil dua syarat tadi amal itu, maka ketika kehilangan salah satunya, ikhlas hilang atau mungkin mengikuti sunnahnya hilang, maka amalan itu tertolak. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu taalaan, hadis yang kelima yang sudah kita pelajari, melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya, maka dia tertolak, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan tersebut tidak diterima. Nah, ini dua pembagian amal. Ada yang diterima, ada yang tertolak. Nah, di antara contoh yang disebutkan di sini sama Syekh, yaitu sabda Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab hadis mereka berdua. Ketika Nabi SAW mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo, tidak akan diterima salat seseorang itu apabila dia berhadas sampai dia berwudu.
antum sholat lalu berhadas, otomatis batal wudunya kan? Antum sholat tanpa wudu, tidak diterima sholatnya, karena wudu itu termasuk syarat sahnya sholat. Ya, itu syarat sahnya kalau kita turunkan lagi. Jadi gini loh, turunannya itu ya, garis besar syarat diterimanya amal 1, 2, ikhlas dan mengikuti sunnah. Nah, mengikuti sunnah itu diturunkan lagi. Contoh amal sholat itu tidak diterima kalau tidak berwudu. Nah, itu maksudnya, paham ya? Diturunkan lagi poin-poinnya. Ini kalau ada papan tulis itu enak sebenarnya dijelaskan ya. Jadi poin-poinnya diturunkan. Kayak contoh puasa itu tidak diterima kalau antum tidak berniat di malam hari, kalau itu puasa wajib. Kalau puasa sunnah kan bisa berniat kapan saja selama antum tidak makan dan minum. Kalau puasa wajib harus berniat dari malam hari sampai datangnya waktu fajar. Ketika datangnya waktu fajar antum belum berniat, maka tidak diterima puasanya. Contoh ya, tadi malam antum ragu besok puasa atau enggak ya, ternyata antum tidur dalam keraguan-raguan, bangun ternyata azan, sudah azan, otomatis kan waktunya habis, betul? Tapi niat antum belum pas di situ, maka di situ puasa antum tidak diterima kalau antum puasa, karena niat antum belum pasti, belum menancap di situ. Kecuali kalau antum di malam harinya lupa berniat, bangunnya sebelum subuh, kemudian antum bangun untuk sahur, itu sudah dikatakan antum berniat karena bangun sahur. Bisa dipahami sampai sini jemaah? Ya, itu maksudnya. Allah itu tidak menerima amal yang tidak terpenuhi syaratnya. Makanya harus diperhatikan masalah ini ya. Apalagi mau puasa, antum pilih mazhab yang mana? Mazhab yang satu kali niat untuk 30 atau setiap hari? Kalau antum pilih yang setiap hari niat, berarti antum harus berniat sebelum tidur. Kalau antum tanya saya, Ustaz antum pilih yang mana? Saya satu hari untuk 30. Ya gampang, ngapain susah-susah? Antum orang Indonesia ini kalau ada yang susah ngapain pilih yang gampang katanya gitu. Pilih yang gampang aja. Sama kayak doa iftitah itu. Antum ngapain baca yang panjang-panjang? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Ada yang pendek. Pilih yang pendek itu. Lebih gampang. Sudah enggak hafal, belepotan lagi bacanya gitu kan. Pilih yang pendek aja, susah banget. Ya. Nah ini dia. 3 berapa menit itu? Hah? 5 menit? Masih kan? Kita lanjut lagi. Taib, jadi ada amalan itu yang diterima, ada yang tidak diterima. Yang diterima itu kalau terpenuhi syarat. Kalau enggak terpenuhi syaratnya berarti amalan itu ditolak. Kayak zakat. Zakat itu diantara syarat diterima zakat, antum tunaikan sebelum khotib naik di atas mimbar. Jadi kalau khotib baik sudah di atas mimbar atau sudah ditegakkannya sholat, antum keluarkan di situ, itu tidak dihitung zakat, tapi dihitung sedekah biasa. Dihitung sedekah biasa. Maka batas mengeluarkan zakat itu sampai khotib naik ke atas mimbar untuk menegakkan sholat. Ketika imam sudah mengatakan Allahu Akbar, tutup, tidak lagi diterima zakat fitrah itu. Yang ada antum keluarkan setelah itu adalah sedekah biasa. Bisa dipahami nih jemaah? Nah itu dia. Nah ini perlu diperhatikan. Makanya Imam Bukhari mengatakan al ilmu qoblal qaul wal amal, berilmu dulu sebelum berucap dan beramal, biar tidak salah. Supaya kita benar-benar mengamalkan agama ini berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan perasaan. Kalau berdasarkan perasaan, semua orang memiliki perasaan yang berbeda-beda. Akhirnya syariat ini pun akan gaduh-gaduh jadinya. Yang kelima, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, annar rusula alaihimus salatu wassalam yu'maru wa yunhau. Bahwasanya para rasul, mereka itu diperintahkan, mereka juga dilarang. Berlaku hukum perintah dan larangan juga sama seperti kita. Bukan hanya kita yang diperintah dan dilarang sama Allah. Ya, mereka pun diperintahkan dan dilarang.
disuruh bertauhid, diperintahkan bertauhid, dilarang melakukan perbuatan syirik. Mereka pun demikian, sama seperti kita. Dan mereka adalah orang yang paling utama untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, gitu dia. Karena mereka panutan. Mereka panutan. Kita umat yang mengikuti panutan kita. Bagaimana panutan kita tidak memberikan contoh yang baik? Makanya di sini ada sebuah kaedahnya juga. Antum menjadi panutan, baik itu di rumah ataupun dimanapun, antum harus mempraktekkan itu terlebih dahulu, baru bisa nanti menjadikan orang lain itu mengikuti antum. Nah, kalau antum sendiri tidak mempraktekkan, gimana orang lain mau mengikuti? Ngawak dewi nggak ngelakoni kok, ya apa iki? Gitu. Sama kayak anak bilang sama bapaknya, bapaknya bilang, "Nak, ayo sholat." Bapak dewi nggak sholat. Nah, mendek poso ya. Loh, bapak lu ora tahu puasa tiap tahun gitu. Tidak bisa seperti itu. Harus kita sebagai pemimpin yang menjadi tauladan bagi orang, kita mempraktekkan dulu, baru orang lain akan mengikuti. Makanya Nabi SAW itu orang yang sedikit ngomong tapi banyak praktek. Nah, itu dia Nabi. Makanya para sahabat itu mengikuti Nabi karena melihat prakteknya Nabi, bukan karena Nabi itu banyak berbicara. Tapi saya rasa ini yang bisa kita sampaikan untuk sesi ini. Insyaallah kita lanjutkan selesai sholat isya. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, silakan diringkasi dulu ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, kita lanjutkan. Itu poin yang kelima, bahwasanya para rasul mereka pun diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam penggalan sabda Nabi SAW tadi, Innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk dikerjakan, dan apa yang Allah larang kepada kita untuk kita tinggalkan, itu pun diperintahkan dan dilarang kepada para rasul, bukan hanya kepada kita saja. Berdasarkan sabda ini, wa huwa kadzalika farrusulu alaihimus salatu wassalam akmalul ibadah atau akmalul ibadi ibadatan lillahi azza wa jalla. Oleh karena itu, mereka para rasul merupakan hamba yang paling sempurna di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. Mana contohnya? Nabi sholat witir sampai kaki beliau bengkak. Jadi bukan hanya Nabi memerintahkan kepada kita sholat witir, tidak. Nabi pun mencontohkan. Beliau sholat witir, sholat malam sampai kaki beliau bengkak. Jadi bukan hanya sekedar Nabi itu berbicara saja, tapi Nabi benar-benar mempraktekkan. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat dan juga kepada para umat beliau seluruhnya, Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik keimanannya, yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi SAW, Allah sebutkan akhlak beliau, kana khuluquhul, atau kata Nabi, kata Allah Taala, ya, wa innaka la ala khuluqin adzim, dalam surat Al-Qalam, bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar berada di atas akhlak yang baik. Jadi Nabi itu tidak memerintahkan kepada kepada manusia, kepada sahabat, kecuali pasti beliau itu melakukannya, pasti beliau itu mempraktekannya. Dan itulah sejatinya yang kita harus lakukan. Kita ini kebanyakan ya teori ngomong, prakteknya sedikit. Bilang sama anaknya suruh sholat, kita enggak sholat. Bilang sama anaknya suruh berhenti ini, kita juga enggak. Kita dulu yang mempraktekannya, baru kita itu mengajarkan kepada anak kita. Dan cara mendidik yang terbaik itu jamaah adalah dengan qudwah. Antum sebagai contoh. Tidak perlu banyak omong, tapi contoh. Kita ingin mengajarkan kepada anak kita tentang kejujuran. Bagaimana caranya?
Dengan praktek, antum kalau sudah janji, antum wujudkan janji itu. Jangan sekedar janji tok sama anak. Nanti anak itu akan mengecap kita, oh bapak aku ngapusi tok kerja. Nah, itu tidak bagus. Sementara di satu sisi antum ngajarin anak antum ini jujur gitu loh. Tapi antum sendiri tidak menepati janji antum kepada anak antum. Ya, itulah pentingnya. Kita itu menjadi qudwah, sebagai contoh, sebagai tauladan. Antum kalau baca buku tentang pendidikan Islami, salah satu poin yang bisa menjadikan anak itu sukses di dalam pendidikannya, dia butuh seorang yang namanya panutan, qudwah. Dan qudwah yang terbaik bagi mereka setelah Nabi SAW adalah kedua orang tuanya. Gimana mau belajar sama tetangga? Orang tuanya dong yang paling utama. Ya. Nah, kalau kita ingin menjadikan anak kita orang yang berbakti sama orang tuanya, kalau kita masih punya orang tua, kita praktikkan sama orang anak kita. Pergi untuk menziarahinya, pergi untuk menyambung tali silaturahim kepada orang tua kita. Anak itu akan melihat kita, dan itu akan termindset di dalam diri mereka. Nah, bagi antum yang belum punya anak, ini sebagai pelajaran buat antum, bahwasanya kelak dalam mendidik itu harus ada contoh. Ya, contoh. Kalau bahasa agamanya at-tahalli, kita itu menghiasi diri kita dengan perilaku-perilaku yang ingin kita ajarkan kepada orang. Nah, para rasul begitu, para nabi begitu, terkhusus nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Makanya beliau dikatakan dalam Al-Quran apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu tauladan, sosok, figur. Bahasanya orang sekarang tuh figur. Sekarang kita ini suka mengambil figur itu pada orang-orang yang nggak jelas, agamanya nggak jelas, akhlaknya nggak jelas. Ada orang Islam, kaum muslimin, pemuda muslim yang mereka gironya tinggi kepada agama, tapi yang menjadi public figurnya orang-orang yang tidak jelas, yang setiap hari ngomongnya kotor. Kalau dia membuat video-video vlogger itu ngomongnya itu, ya ngomongnya kebun binatang itu loh. Nah, itu dijadikan public figure, nggak pantas, tidak pantas. Nah, ini perlu diperhatikan. Faqila lahu bidzalik, maka dikatakan kepada beliau ketika diantaranya Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi salat sampai kakinya bengkak. Apa kata Aisyah? Innahu qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, dosamu sudah diampuni sama Allah, baik yang telah berlalu dan yang akan datang. Buat apa kamu salat sampai seperti itu? Maka apa jawaban Nabi SAW kepada Aisyah? Afala akuna abdan syakura, tidak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Padahal Nabi itu sudah dijamin surga, dosanya diampuni. Tapi Nabi ingin mencontohkan kepada umat bahwasanya ya, perlu untuk kita menjadikan beliau sebagai tauladan kita. Makanya kenapa kita ini tidak menjadikan Nabi sebagai figur favorit kita? Karena kita tidak kenal sama Nabi kita. Kita tidak kenal. Contoh saja, antum tidak tahu makanan favoritnya Nabi apa kan? Apa makanan favoritnya Nabi? Hah? Makan kambing. Paha kambing. Terus? Apa lagi? Apa makanan favoritnya Nabi? Selain paha kambing, jarang kita tidak ngerti kita. Ya. Kita jarang. Tapi coba kalau tanya, Fulan pemain sepak bola, oh saat transferannya tahu, dari klub ini ditransfer ke sini sekian, gaya rambutnya bahkan aku mengikuti. Yang ada apa ini? Yang kayak gini-gini tuh, karis dua itu. Ada yang setengah di sini itu. Itu gaya model apa setengah di sini itu kan? Itu kayaknya tukang cukurnya ngantuk itu. Ya. Jarang di antara kita.
yang kenal tentang Nabi SAW. Bagaimana mau kita cinta sama, bagaimana kita mau jadikan beliau sebagai figur? Mungkin kita tidak kenal beliau. Tapi kalau kita sudah mengenal beliau, pasti kita akan menjadikan beliau sebagai figur tauladan kita, untuk kita jadikan sebagai panutan. Sayangnya Nabi tidak punya foto. Coba kalau Nabi punya foto, mungkin antum tempel di rumah antum. Sayangnya Nabi tidak punya foto. Itu aja. Nah ini contoh bagaimana mereka diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan mereka pun mengajarkan kepada umat, dan perkara yang Allah perintahkan dan larang terhadap mereka itu pun sama dengan apa yang diperintahkan kepada kita dan dilarang untuk kita kerjakan. Yang keenam, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, annal mu'minina ma'muruna manhiyuna, bahwasanya orang-orang beriman mereka itu diperintahkan untuk mengamalkan ibadah dan dilarang untuk mengerjakan larangan. Ya, jadi mereka juga terkena yang namanya perintah dan larangan. Perintah yang paling utama tentu adalah bertauhid. Dan ayat yang membicarakan tentang perintah pertama dalam surat Al-Baqarah tentang tauhid, tentang beribadah hanya kepada Allah, tentang mengesahkan Allah dalam setiap amal ibadah kita. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat perintah pertama dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Dan perintah pertama itu berkaitan dengan apa? Kita disuruh mentauhidkan Allah. Dari sini pelajarannya apa jamaah sekalian? Disebutkan oleh para ulama, perkara pertama yang antum harus tanamkan dalam diri antum tentang bagaimana membenarkan ibadah kita kepada Allah. Dan perkara yang pertama kali antum ajarkan kepada anak antum, kenalkan mereka kepada Allah. Pokoknya setiap antum ngajarin anak antum itu jangan pernah melupakan yang namanya kaitan kepada Allah. Contoh antum ingin ngajarin tentang alam semesta. Gimana caranya? Nah, yang menciptakan alam semesta ini Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menumbuhkan Allah. Gitu caranya. Tanamkan di dalam diri itu, di dalam anak itu, mereka itu mengenal tentang Allah. Allah itu maha besar, lebih besar daripada alam semesta ini. Kenalkan. Mungkin dulu kita tidak diajarkan seperti itu oleh orang tua kita, betul kan? Yang diajarkan oleh orang tua kita pertama kali dulu apa? Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu dulu. Sekarang beda dong kualitasnya. Antum harus naik grade. Jangan jadi dari grade ori menjadi KW. Ya, jadi grade ori menjadi original. Harusnya seperti itu. Jangan dari KW jadi KW 1, apalagi KW 100. Kan jelek jadi. Harus naik tingkat. Ya, supaya ada perbaikan regenerasi. Masa apa yang diajarkan kita dulu sama orang tua kita padahal itu adalah contoh pola asuh yang salah, kita ajarkan lagi kepada anak kita, kan salah seperti itu. Itu harus ada naik, ya naik tingkatannya. Apa kata para ulama? Mukmin yang baik itu yang setiap harinya mengalami peningkatan yang signifikan. Itu yang bagus. Bukan yang setiap harinya justru mengalami penurunan. Kalau mengalami penurunan, fi muskilah, berarti ada permasalahan dalam diri kita yang harus kita obati. Berarti ada penyakitnya gitu. Tapi kalau coba lihat ya, contoh kita ambil contoh sederhana. Dokter ketika melakukan visit kepada pasiennya mengalami perkembangan. Apa kata dokternya? Oh bagus, ya mungkin bisa jadi setelah ini bisa keluar. Tapi coba kalau pasiennya itu apa? Secara saturasi oksigen mungkin kurang, kemudian secara kesehatannya semakin menurun. Bisa jadi dokter itu akan melakukan tindakan-tindakan yang lain. Kan seperti itu. Nah, mukmin itu begitu. Ketika kita dapati dalam diri kita ada kekurangan, oh berarti harus ada peningkatan, harus ada perbaikan. Ya. Ketika kita dapati diri kita sudah baik, berarti harus ada yang namanya konsistensi, mempertahankan kondisi itu.
Apalagi di zaman sekarang fitnah luar biasa. Kalau ada di antara kita zaman sekarang, apalagi khususnya pemuda yang bisa selamat dari fitnah, bisa jadi dia di antara wali-wali Allah. Karena jarang yang bisa kita temui di luar sana para pemuda yang mereka itu bisa selamat dari fitnah. Pasti, dan kebanyakan pemuda itu jatuh ke dalam fitnah, lebih-lebih fitnah syahwat. Ih, cantik ya. Ada foto cewek ibu enggak? Ya, kirim. Nanti malam murojaah. Malamnya murojaah, besok paginya Pak nuntut ilmu, subhanallah. Ya, luar biasa. Ya, mengamalkan sabda Nabi, setelah melakukan keburukan, lakukanlah kebaikan. Berat. Ada wajah. Wa kullama kana al-insanu aqwa imanan kana aktsaru imtisalan li amrillahi azza wa jalla. Nah, perhatikan ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, selama seorang manusia itu tingkat keimanannya itu tinggi, pasti dia akan semakin kokoh di dalam melakukan ibadah. Karena yang mendorong kita melakukan ibadah itu apa? Iman. Iman yang mendorong kita. Tentu semuanya karena taufik dari Allah, yang itu diwujudkan dalam iman yang mendorong kita. Makanya coba lihat banyak sabda Nabi SAW ketika Nabi mengungkapkan tentang satu amalan, diungkapkan dengan ikatan iman. Contoh, Nabi bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa karena iman. Diikat dengan iman, puasa itu diikat dengan iman. Karena banyak orang yang tidak sanggup melakukan puasa karena dia tidak punya keimanan. Padahal sebenarnya dia tidak makan seharian itu biasa. Tapi karena ini sifatnya puasa, tidak ada iman, menjadi sangat luar biasa. Tapi ketika seorang itu mengikat ibadah itu dengan iman, mudah itu puasa itu. Ya, jangankan itu sekedar kerja, main bola dia ladeni ketika puasa. Ya mari ngono buka. Ya toh. Subhanallah. Iman jemaah. Dengan iman itu semua akan terasa mudah. Gampang semuanya dengan keimanan itu. Sesuatu yang sulit akan menjadi mudah dengan iman. Makanya iman itu penting, dorongan iman itu penting. Dan cara menumbuhkan keimanan itu tentu dengan ilmu. Penting ilmu. Iman tidak akan bisa kokoh kalau tidak ada ilmunya. Karena itu sebagai pondasi awal. Jadi kalau kita mau ibaratkan ilmu itu seperti sebuah kaki yang menopang banyak hal. Yang menopang iman supaya dia tetap kokoh, yang menopang keikhlasan supaya dia tetap kuat di dalam diri kita. Itulah ilmu. Nah, semakin tinggi keimanan seseorang, semakin banyak amalan yang bisa dikerjakan. Coba lihat, antum dikala keimanan antum tinggi, baca Quran 2 lembar tidak cukup, tambah 4 lembar biasanya. Betul atau tidak? Iman yang dorong kita. Tapi coba kalau dalam keimanan antum rendah, antum baca Quran baru 1 ayat selesai tutup. Ya. Keimanan antum tinggi, hatta antum tinggal di Surabaya, kajiannya di Surabaya Selatan, antum tinggal kajiannya Surabaya Utara, berangkat. Itu iman. Coba kalau imannya rendah, sampai rumah masjid gak datang. Iman jangan. Maka apa yang menyebabkan Salman Al-Farisi, para sahabat-sahabat yang mulia, mereka terasa mudah untuk melakukan ibadah, bahkan mereka tidak ada susahnya untuk melakukan perjalanan yang panjang, karena iman yang mendorong mereka. Nah, ini pentingnya memupuk keimanan di dalam diri. Nah, ada satu buku yang bagus untuk bisa memupuk keimanan, antum cari nanti. Buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak yang berjudul Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya keimanan. Itu bagus, buku itu dibaca. Ya. Tidak tahu sudah ada terjemahannya atau tidak. Sepertinya sudah ada. Asbabu ziyadatil imani wa nuqsanihi. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Tapi sebaliknya kata saya di sini, apabila engkau mendapati dirimu dalam kemalasan, kefuturan,
Itulah yang menyebabkan kita tidak melakukan ibadah. Ya, kalau sudah futur jemaah sekalian, oh luar biasa. Makanya futur itu merupakan penyakit yang luar biasa. Tidak boleh futur itu menggerogoti kita, karena dia lebih berbahaya daripada penyakit kronis sekalipun. Futur itu berbahaya. Kalau sudah penuntut ilmu terjangkit dengan futur, hati-hati. Ini bisa jadi tanda-tanda kebinasaan bagi penuntut ilmu tersebut. Kalau antum merasakan diri antum futur, segera untuk mengobati kefuturan itu. Ustaz, gimana caranya? Satu, paksa diri antum untuk beribadah. Yang kedua, cari teman yang bisa menasihati antum. Tiga, terus datangi majelis ilmu. Ya, yang offline tentu, jangan yang online. Apalagi kalau sambil rebahan, tidur, mimpi. Ya. Nah, kalau bisa antum hadir. Corona Ustaz, sudah, itu sudah vaksin sudah. Sudah booster belum? Belum? Ya, saya juga belum. Ya. Dan fitnah penuntut ilmu sekarang ini jamaah ya, fitnahnya itu fitnah kajian online, itu fitnahnya sekarang. Antum boleh kajian online, berarti antum istiqomah, fokus, jangan dibiarkan ustadznya kayak radio rusak ngomong sendiri. Sementara antum gawainya beda. Fokus, harus tidak apa-apa. Tapi kalau antum merasa diri antum bukan orang yang fokus, maka silahkan hadir di majelis ilmu. Dan banyak keutamaan hadir di majelis ilmu itu jemaah sekalian. Ya, banyak keutamaannya. Apalagi kalau antum hadir misalkan pas mau buka bersama, itu bagus tuh, banyak tuh. Dapat nasi kotak, takjil. Alhamdulillah. Yang ketujuh, saya tambah lagi dikit. Nanti sisanya kita lanjutkan ba'dal Aid. Insyaallah ya. Kalau kita diberi umur yang panjang, insyaallah. Istimalu ma yusajji'u 'alal amal. Ya. Yaitu menggunakan ibarat atau ungkapan-ungkapan yang bisa menguatkan kita di dalam beramal. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk kita menggunakan ibarat yaitu ungkapan yang bisa menguatkan kita dalam beramal. Seperti yang disebutkan di sini, Nabi SAW mengatakan apa? Allah memerintahkan orang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para Rasul. Ini untuk memperkuat, berarti apa yang kita lakukan ini juga dilakukan oleh para Rasul, gitu loh maksudnya, paham ya? Jadi bukan cuma kita doang yang melakukannya, para Rasul, para Nabi pun melakukannya begitu, untuk menguatkan semangat kita. Ya, untuk menguatkan semangat kita supaya kita ini tidak merasa sendiri saja diperintahkan begini, tapi ternyata amalan-amalan ini juga diperintahkan kepada para Nabi dan Rasul. Dan antum perlu perhatikan jemaah sekalian. Di dalam agama kita ini penuh dengan kemudahan-kemudahan. Luar biasa. Islam itu adalah satu-satunya agama yang penuh dengan kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan agama Islam ini dengan kemudahan. Mana contohnya? Puasa, kita ambil contoh puasa. Orang puasa di zaman dulu itu tidak boleh sahur, tidak boleh datangi istri di malam hari. Kalau sekarang boleh. Ya, antum boleh datangi istri 10 menit mau azan subuh nggak apa-apa. Yang penting pas azan subuh sudah selesai. Ya. Tidak apa-apa. Dalam kondisi junub boleh. Kalau orang dulu nggak boleh. Contoh dalam maksiat, ketika seorang melakukan perbuatan dosa besar, orang dulu cara bertobatnya bunuh diri. Kalau sekarang nggak ada orang bunuh diri. Bahkan bunuh diri itu hukumnya haram kan? Kalau orang dulu bunuh diri, disuruh bunuh diri. Kalau sekarang nggak perlu bunuh diri. Seperti yang terjadi di kisahnya Nabi Musa. Di zamannya Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya untuk bunuh diri sebagai bentuk mereka bertobat sama Allah. Kalau sekarang nggak perlu, cukup menyesali perbuatannya, ya cukup kita menyesali perbuatan, kemudian berazam untuk tidak melakukannya, meninggalkan sebab-sebab yang bisa mengembalikan kita ke situ. Kalau itu ada kaitannya dengan hak orang lain maka dikembalikan. Ya. Kemudian kalau kita sudah bertobat, kita disuruh untuk benar-benar menyesali dan menangis dari perbuatan. Kalau dulu enggak, disuruh bunuh diri mereka.
Ya, suruh bunuh diri. Kalau orang dulu mereka istri haid disuruh jauhi, disuruh jauhi. Tapi kalau sekarang nggak apa-apa berkumpul sama istri, tapi yang penting jangan pada kemaluannya. Itu kemudahan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Dan banyak kemudahan-kemudahan itu. Namun terkadang ya kita dapati sebagian di antara kita justru tidak memahami akan kemudahan itu, namun memberatkan orang lain, bahkan mengajarkan kepada mereka-mereka yang baru masuk ke dalam agama Islami sesuatu yang lebih berat daripada itu. Maka itu yang menyebabkan Islam itu menjadi tidak indah di mata orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Inilah agama kita, agama yang penuh dengan kemudahan, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kemudahan itu khusus hanya untuk kaum muslimin saja. Tapi para jamaah sekalian, kita berhenti sampai poin yang keberapa tadi? 7. Insyaallah sisanya kita lanjutkan pada pertemuan ba'dal Id insyaallah. Dan ingat sebentar lagi atau berapa hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan perlu untuk terus berdoa supaya Allah memudahkan kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Sekuat apapun antum berusaha, kalau memang tidak ada taufik dari Allah, itu yang menyebabkan kita itu susah bertemu dengan bulan Ramadan. Maka berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, dan isi hari-hari antum dengan perkara yang bermanfaat, karena bisa jadi ini merupakan Ramadan terakhir kita dan tidak ada lagi Ramadan setelah itu di sisi Allah untuk diri-diri kita. Baik, ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa menjaga kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, dan selalu memotivasi kita untuk bisa terus belajar ilmu agama ini sampai kita meninggal dunia. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.